Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya dalam pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan ketiga masih tentang Bank Sentral Sistem Pemberdayaan Alat Pembayaran. Kalau pertemuan sebelumnya di video sebelumnya kita sudah bahas tentang Bank Sentral Sistem Pembayaran, dan video kali ini akan membahas tentang alat pembayarannya. Jadi alat pembayaran itu sebenarnya ada dua ya. Ada alat pembayaran secara tunai, ada alat pembayaran secara non tunai ya. Kalau alat pembayaran biasanya kita punya ya, ada uang misalnya ini nih. Nah ini namanya alat pembayaran ya, alat pembayaran secara tunai gitu ya. Nah nanti kita akan belajar tentang apa itu uang ya. Nah kita akan mulai dari pengertian uang. Nah silakan, kalau yang punya uang silakan keluarkan uang ya. Uang adalah benda yang mempunyai ciri-ciri dapat diterima secara umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi ini kita bisa gunakan untuk belanja ya, dan lain sebagainya. Kemudian lebih dalam lagi kita akan bahas tentang evolusi alat pembayaran dari barter system ke sistem pembayaran e-commerce ya. Dulu waktu zaman dahulu ya, dulu orang masih menggunakan sistem barter, lalu kemudian berpindah ke uang komoditas, kemudian ada uang kertas, uang fiat ya, dan sekarang ada yang lebih keren lagi, cek, giro ya, sampai ke electronic money, kartu ya, berbasis kartu, ada kartu debit, kartu kredit, dan yang terbaru itu bukan e-money lagi tapi i-money, internet money ya, misalnya token ya, misalnya juga GoPay dan lain sebagainya. Udah nggak berbasis kartu, jadi perkembangannya juga cukup jauh ya. Nah tapi kemudian uang fiat ini apakah tidak digunakan lagi? Sejauh ini masih digunakan karena tidak semua orang bisa mengakses alat pembayaran yang e-money atau internet money, sehingga ini tetap harus bisa digunakan. Kemudian, nah kenapa sistem barter itu ditinggalkan? Ada banyak kelemahan, diantaranya ya, kalau SMP dulu pernah belajar tentang sistem barter, sulit menemukan barang untuk kebutuhan yang mendesak karena harus menunggu deal dulu. Jadi kalau nggak deal, ya nggak bisa bertransaksi. Sulit menemukan perbandingan barang yang ditukarkan ya. Kalau misalnya mau tukar nih daging, misalnya daging sapi dengan bawang. Daging sapinya berapa, bawangnya berapa, biar bisa terjadi pertukaran. Nah ini sulitnya nih ya. Kemudian sulit memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam sehingga keluarlah uang ya. Dulu awalnya uang itu bukan uang kertas tapi uang barang ya. Misalnya logam ya, emas, perak, kemudian alat-alat berharga lainnya itu bisa dijadikan sebagai uang. Lalu kemudian terakhir orang menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Nah kemudian, ini yang paling penting nih, syarat uang. Nah kalau yang punya uang silakan uangnya dikeluarkan ya. Syaratnya pertama adalah nilainya stabil. Nah kalau misalnya di sini 100.000 ya, nilainya stabil ya, nggak akan berubah-ubah ya. Kenapa? Pak ini tahun emisinya 2016 misalnya. Oh ini udah lama banget ini, sekarang udah 2020, nilainya masih 100.000 ya, masih namanya juga stabil ya. Bukan berarti nilainya uangnya lama kemudian nilainya berkurang jadi 90.000, enggak. Selama di sini 10.000 maka itu dikatakan nilainya stabil, enggak berubah-ubah. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilainya, divisibility. Dibagi itu bukan disobek, bukan ya. Ini tentang disobek 100.000 jadi 50.000 Pak, dipotong 2, enggak ya. Nah dibagi-bagi itu maksudnya dalam pecahan yang lebih kecil, jadi 50.000 2, jadi 20.005, jadi 10.010. Nah itu ya. Kemudian mudah dibawa, portability, mudah dibawakan, tinggal masukin saku, tinggal masukin dompet ya. Coba kamu bayangkan misalnya uang 100.000 ini ya, selebar pintu misalnya ya. Wah itu gimana tuh, terus dilipat dulu. Nah, dapat diterima secara umum, gampang ya. Kalau kamu mau membuktikan ini diterima secara umum, silahkan lakukan eksperimen. Kamu pergi ke alun-alun, taruh uang 100.000 di lapangan ya, terus kamu perhatikan dari jauh kira-kira ada yang ngambil enggak ya. Kalau ada yang ngambil berarti dapat diterima secara umum, tapi kalau nggak ada yang ngambil ya berarti nggak bisa diterima secara umum ya. Jangan, nanti kamu rugi sendiri ya. Tahan lama. Coba bandingkan antara kertas
atau tisu dengan uang. Ketika basah ya, uang ini masih bisa bertahan lama. Tapi kalau kertas atau tisu basah sedikit saja sudah hancur. Ya. Dan jumlahnya terbatas, tidak mudah dipalsukan. Ya, kalau mudah dipalsukan nanti orang kaya semua ya. Kalau orang kaya semua nanti harga-harga pada naik. Nah, konsepnya adalah konsep inflasi, begitu. Kemudian fungsinya sebagai alat tukar. Jadi ini bisa ditukar dengan barang. Ya. Sebagai satuan hitung. Misalnya 1000, 2000, 3000, 10000. Nah, ini ada angkanya nih, satuan hitung nih. Lalu fungsi turunannya adalah sebagai alat pembayaran ya. Jadi ketika misalnya kita bertransaksi, kita bayar pakai uang. Standar pembayaran utang. Nah, kalau ada utang misalnya kamu bertransaksi sekarang, bayarnya nanti pasti kan nominalnya pakai uang ya. 1 juta, 2 juta, 3 juta ya. Penimbun kekayaan. Dari mana kita tahu Bill Gates ya itu orang terkaya di dunia? Dari nominal kekayaannya dalam bentuk uang ya. Pembentukan modal. Nah, modal itu sumbernya dari uang gitu ya, modal barang. Nah, sekarang ada juga namanya pembentukan harga. Jadi kalau misalnya kamu jalan-jalan ke supermarket itu kan ada label harganya. Nah, itu harganya dalam bentuk uang. Lalu jenisnya. Nah, jenis uang ini ada macam-macam ya. Ada uang kartal, ada uang giral. Ini di SMP udah pernah dipelajari. Jadi kalau uang kartal itu terdiri dari uang kertas dan uang logam ya. Kalau uang giral itu ada cek, giro, dan binyet dan lain sebagainya ya. Logam juga dibagi nanti menjadi dua, nanti ada full body money, ada token money ya, uang bernilai penuh dan uang bernilai tidak penuh. Nah, kalau kertas pun ada uang kertas dari negara, ada uang kertas dari bank ya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Mulai dari perencanaan. Jadi ini nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ada, direncanakan dulu ya. Oke, Bank Sentral merencanakan akan mencetak uang 10.000 misalnya, atau kemarin yang 75.000 ya, satu lembar ya, yang edisi khusus itu. Nah, itu direncanakan dulu ya. Nah, siapa yang mengedarkan? BI. Tapi yang mencetak adalah Perum Peruri atas permintaan Bank Indonesia ya. Kan Bapak nggak tahu, siapa tahu nanti kalian ada yang kerja di BI atau di Perum Peruri. Wah, keren banget ya. Gitu. Nah, pencetakannya dilakukan oleh Perum Peruri ya. Jadi bukan BI, di BI itu nggak ada percetakan uang. Percetakan uang itu ada di Perum Peruri. Kalau tidak salah itu kantornya ya, pabriknya itu ada di Karawang ya. Jadi dia khusus untuk mencetak uang, tapi atas permintaan dari BI. Mengeluarkan uang serinya, mengedarkan sampai ke seluruh Indonesia itu uang harus ada ya. Mencabut dan menarik ketika uang sudah tidak berlaku. Nah, kata pemerintah ini uang 2016 gambarnya seperti ini sudah tidak berlaku, maka ini akan dicabut, ditarik. Kenapa? Karena akan diganti dengan edisi yang baru. Atau bisa juga karena uangnya sudah tidak layak edar ya, ditarik kemudian yang terakhir akan dimusnahkan ya, dihancurkan. Kenapa? Kalau nggak dihancurkan nanti beredar lagi ya. Jadi jumlah peredaran uang tidak terkendali. Nanti dampaknya akan terjadi inflasi. Apa itu inflasi? Nanti kita akan bahas di kelas 11. Kalau masih belajar ekonomi di kelas 11 ya, terutama anak IPA. Lalu unsur pengaman. Kenapa harus diamankan? Tadi jumlahnya terbatas, scarcity. Jadi ini harus dilindungi agar tidak mudah dipalsukan. Apalagi kalau nilainya besar ya. Uang paling besar kalau di Indonesia itu 100.000 ya. Kalau 100.000 dipalsukan atau hilang itu kan lumayan, sehingga harus betul-betul dilindungi ya. Sehingga unsur pengamannya ada unsur pengamanan terbuka. Ini unsur pengaman terbuka ya. Bisa dilihat dengan kasat mata, wah ini asli. Kemudian diraba, wah ini kasar nih benar ya. Dengan peralatan sederhana, kaca pembesar atau ultraviolet ya. Nah gitu ya, bisa ya. Tapi ada juga unsur pengaman yang tidak terbuka, covert security features. Nah ini menggunakan sensor ya. Kalau misalnya kamu pernah lihat kasir, dia pegang uang gini ya, terus tiba-tiba ditaruh di bawah. Nah itu ada alat sensor di bawahnya. Nah alat sensor ini akan menentukan apakah uangnya asli atau tidak gitu ya. Menggunakan mesin yang memiliki sensor dengan kepastian yang tinggi ya. Termasuk uang 10.000 pun. Nah unsur pengamannya apa saja kita akan bahas nih. Ada banyak ya. Nah terutama uang 100.000 nih ya.
ada namanya recto verso, kemudian ada intaglio, kemudian ada latent image ya, gambar BI, kemudian gambar tulisan BI ya, kemudian ada tulisan mikro yang kecil sekali yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop ya, kemudian watermarknya ada gambar pahlawannya nih, kemudian blind code ya, ini untuk yang tunanetra ya, jadi dia bisa membedakan mana uang 50.000 mana 100.000. Ada juga iris safe atau pigmen berubah warna, nah ya, kemudian ada intaglio ini cetakan kasarnya, nah, kemudian optical variable ink, nah, ini nih yang ini ya, ini adalah tinta OV logo BI akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu ya. Silakan dibuktikan nanti di PowerPoint-nya ada, tinggal dibaca saja. Nah, terakhir adalah alat pembayaran non tunai. Kita tinggalkan yang tunai. Nah, yang non tunai ini biasanya sistemnya bisa kredit, bisa debit. Kalau kredit itu perintah penempatan dana dari pengirim kepada penerima melalui transfer bank dari bank pengirim kepada bank penerima ya. Ya, memungkinkan melalui bank lain sebagai intermediari. Kalau debit itu artinya sistem transfer dana di mana perintah transfer debit dibuat oleh pemilik dana. Jadi masuk dulu uangnya. Nah, bentuknya bisa berbasis kertas ya. Sayangnya Bapak nggak punya ya. Bisa juga berbasis elektronik. Tapi kalau elektronik ada kayaknya, coba deh. Mana ya tadi ya, coba deh. Nah, kalau berbasis elektronik, nah ada. Wah, ini nih. Ada namanya ya. Nah, kemudian macam-macamnya, nah, ya ini kan termasuk uang giral ya, macam-macamnya ada misalnya alat pembayaran tunai udah pasti. Kalau alat pembayaran tunai itu ada uang dan uang logam ya. Kemudian non tunai yang berbasis kertas, paper base, cek, bilet giro, nota debit. Kalau elektronik base itu kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, kemudian uang elektronik ya. Kalau uang elektronik kan biasanya ada di HP ya gitu. Nah, di PowerPoint-nya nanti ada di situ, bisa dilihat ya. Nah, selesai materinya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan materinya bisa membantu kalian dalam proses belajar ya. Tetap semangat. Cukup untuk kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.